Mari kita membaca kitab suci dari Injil Yohanes pasal yang ke-17. Injil Yohanes pasal yang ke-17, kita membaca dari ayat sampai 3. Sesudah itu saya membaca selanjutnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula dia akan memberikan hidup yang kekal kepada manusia yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ayat 4 dan ayat 5. Mari kita bersama-sama membaca. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki dan hadiratmu sebelum dunia ini ada. Ayat ke-6 saya sendiri membaca. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Dan mereka telah menuruti firman-Mu. Saudara-saudara, mari kita berdoa sekali lagi. Berkatilah ayat-ayat yang sudah kami baca. Dan berilah pengertian yang sesungguhnya kepada kami. Sehingga firman-Mu tertanam di dalam hati kami. Boleh berakar ke bawah. Ke dalam hidup kami masing-masing. Dan boleh berbuah ke atas. Untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Dan cahaya Injil surgawi. Untuk dipancarkan ke dalam dunia ini. Kepada setiap orang yang melihat hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus. Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Saya sudah membicarakan 3 ayat. Ini adalah doa seorang yang memberi syafaat mewakili seluruh dunia. Ini adalah doa seorang pengantara yang esa di tengah-tengah Allah dan manusia. Ini adalah doa seorang gembala yang agung yang membawa semua domba kembali kepada Allah Bapa. Ini adalah doa daripada imam besar yang telah menembus kita. This is the prayer of the high priest. The prayer of the great pastor. The prayer of the only mediator between God and man. Kalimat pertama, Yesus berkata, muliakanlah aku supaya anakmu memuliakan engkau. Kalimat kedua, sebagaimana engkau telah memberikan kuasa bagi dia di atas segala hidup. Dan memberikan hidup yang kekal kepada orang yang kau berikan kepada dia. Kalimat ketiga, inilah hidup yang kekal. Yaitu mengenal engkau Allah yang benar dan esa. Dan mengenal Yesus Kristus yang kau kirim. Saudara-saudara, tidak ada satu kalimat yang sia-sia. Tidak ada satu kalimat yang tidak mempunyai arti atau kelebihan. Setiap kalimat utamakan keunikan iman kekristenan. Setiap kalimat mengatakan apa yang menjadi inti keselamatan yang Tuhan berikan kepada umat manusia di dalam diri Yesus Kristus. Setelah kita uraikan 3 ayat ini, sekarang ayat yang keempat, di sini Tuhan berkata, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Saudara-saudara, bukankah ini kalimatnya sangat mengharukan kita? How can we glorify our God? Orang bilang saya memuliakan Tuhan karena saya ikut kor, nyanyi dengan suara merdu. Tuhan dipermuliakan. Tetapi yang nyanyi di dalam kor, benarkah mengerjakan pekerjaan Tuhan? Di dalam Nabi Yeskiel Tuhan berkata, aku menemukan ketidakbenaran di dalam hatimu. Saya takut sekali melihat ayat itu. Kalau Tuhan observe
Dan Tuhan menyelidiki. Dia menemukan pelayanan-pelayanan yang rutin ditambah dengan sesuatu ketidakbenaran yang hanya ditemukan oleh dia. Mulai meleset pelayanan kita. Aku menemukan ketidakbenaran di dalam hatimu. Dia bicara kepada siapa? Bicara kabar kerubium. Dia bicara sama pelayan-pelayan yang pintar nyanyi di dalam surga. Ordinary people never see. No one knows what happened in your heart. But God said, I observe and find out something unrighteous in you. Bolehkah orang kelihatan memuliakan Tuhan secara lahiriah? Gampang. Bolehkah orang menyanyi Tuhan kelihatan kurang hebat? Gampang. Satu kali saya membandingkan seluruh piring hitam yang berjudul Other Christmas Carols. Yang dinyanyikan oleh seorang top penyanyi koloratura yang terbaik di dalam abad ke-20 yang adalah solois daripada opera namanya Joan Sutherland. Tetapi satu lagi juga dinyanyi oleh salah satu penyanyi opera yang terbaik di dalam abad ke-20 juga seorang soprano namanya Leontine Price. Saya tidak tahu kalau engkau bisa menemukan dua piring hitam itu yang sama-sama direkam pada abad 20 kira-kira tahun 60-an dari dua orang terkenal, satu Joan Sutherland, satu lagi Leontine Price. Saya menemukan ada perbedaan. Waktu saya mendengarkan Leontine Price, saya rasa dari sedalam-dalamnya dia sedang memuji Tuhan dengan ikhlas dan suaranya telah menutupi teknik, menutupi akan segala keterampilan daripada teknologi nyanyian. Tadi pada waktu saya mendengarkan Joan Sutherland yang saya sangat kagum, I still confess he's the best coloratura in the 20th century opera soprano singers. Tetapi dia sedikit lebih mementingkan tekniknya bukan daripada jiwanya. Saya tidak akan kritik motivasinya, tapi saya menemukan perbedaan sedikit. Saudara sama-sama menyanyi, dinyanyikan sama-sama lagu. Tetapi kalau sesuatu jiwa yang sungguh-sungguh tidak bisa ditutupi, maka itu menjadi sesuatu pengungkapan engkau memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, teknik tidak salah. Sama seperti satu academic achievement juga tidak salah. Dan waktu engkau membicarakan sesuatu firman Tuhan dengan mengutarakan akademis, sama engkau membicarakan sesuatu firman Tuhan di dalamnya penuh kuasa pemberitaan, itu lain sekali. Apakah bedanya dengan khotbah, dengan baca surat kabar? Datang surat kabar, engkau dapatkan berita, engkau dapatkan keakuratan, engkau dapatkan sesuatu berita yang sungguh-sungguh akurat dan itu adalah sesuatu yang dilihat hari itu. Dengarkan firman, engkau mendengarkan sesuatu, bukan berita. Karena sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, sudah terjadi ratus tahun yang lalu. Kalau engkau baca tentang Yesaya, sudah 2700 tahun. Engkau baca tentang buku 1 Petrus, itu sudah 1900 atau 2000 lebih sedikit tahun yang lalu. Ini semua perbedaannya adalah tidak tergantung waktu. Karena itu mengandung berita kekal. Atau tergantung waktu. Hanya satu berita di dalam zaman saja. Saudara-saudara sekalian, aku telah memuliakan engkau dengan menjalankan tugas yang kau berikan kepadaku. Saudara-saudara, saya mau tanya, engkau menjalankan tugas apa? Dan engkau benar memuliakan Tuhan atau tidak? Saya menjalankan tugas menjadi pengkhotbah. Saya kira di dalam zaman saya sangat sedikit orang berkhotbah lebih banyak atau lebih panjang atau lebih ngotot dari saya. Saya juga bukan seorang muda lagi. Saya berkhotbah ratusan setiap tahun. Saya berkeliling ratusan tempat setiap tahun. Dan banyak khotbah, cuma 20 menit. Khotbah saya selalu lebih 1 jam, 1 jam setengah, kadang-kadang 2 jam. Khotbah saya yang paling panjang, rekornya 5 jam setengah, 1 khotbah. Saudara-saudara, waktu saya berkhotbah, saya tidak berani hanya menyalurkan pengertian epistemologi.
hanya menyalurkan cognitive understanding, academical study. Bukan, saya harus mencurahkan hidupku, menaruh seluruh jiwa yang berapi untuk memberitakan apa yang menjadi kehendak Tuhan kepada pendengarku. Saudara-saudara, dan inilah satu hal yang saya lihat dari kalimat ini. I have done what you want me to do, to accomplish the work you have ordered me to do, to glorify you. Saudara-saudara, memuliakan Tuhan melalui mengerjakan pekerjaan yang dimandatkan. Kita sering mengejarkan hal yang kita rasa interest. Kita bukan mengejarkan hal yang diperintahkan oleh Tuhan. Apa yang Tuhan suruh kita kerjakan, kita tidak tentu tertarik. Karena itu beda sama kemauan kita, beda sama rencana kita. Sehingga kita lebih suka kerjakan sesuatu yang kita rasa enak dikerjakan, yang kita rasa gampang dikerjakan, yang kita rasa lebih mampu kita kerjakan. Sehingga saya sudah menjadi peka, saya sangat takut mendengarkan pemuda-pemudi yang berkata, saya punya beban adalah ini, bukan itu. Pak Tong, saya berbeban melayani di sini, bukan di situ. Pak Tong, beban saya adalah remaja, bukan orang tua. Beban. Saudara tahu artinya beban? Apakah definisi beban? Beban itu berarti satu hal yang berat yang menekan engkau, sehingga engkau harus kerjakan. Itu beban. Saya tidak ada beban. Saya menjadi ragu sekali. Istilah beban dipakai oleh pemuda-pemudi yang mau melayani Tuhan, diidentik dengan my interest. I'm more interested in this, not that. Tetapi istilah I'm interested in this is not spiritual. Itu akan dihina engkau pilih-pilih. Lebih baik mengatakan saya berbeban. Waktu berbeban, kredit kepada Tuhan. Dia yang kasih saya beban. Tetapi kalau engkau berbeban, saya mau lihat perasaan engkau waktu melayani bagaimana. Saudara-saudara, seorang pendeta yang saya sangat hormati, sehingga pada waktu saya umur 22, dia sudah umur 80 lebih. Dan saya memberitahukan rahasia, saat itu saya masih sekolah di teologi. Saben hari saya naik ke tempat yang tinggi di atap. Di situ berdoa untuk kira-kira 20 pendeta yang sudah tua-tua satu persatu. Ada yang sudah hampir meninggal, ada yang dipenjara, ada yang dianiaya oleh komunis, termasuk Andrew G, termasuk orang-orang seperti Wang Mingtao dan juga orang-orang yang lain, yang Shao Tang, Li dan pendeta yang lain itu yang sangat tua sekali. Saya berdoa bagi mereka. Dan waktu saya baca buku daripada seorang pengkhotbah yang saya doakan setiap hari, yang sudah umur 80 lebih, dia mengatakan kalimat ini, saya paling senang baca laporan orang anak murid-murid saya yang pergi mengabar Injil. Setiap kali laporan datang, saya membaca dengan sukacita ditambah dengan gemetar. Saya rasa heran, suka dengar laporan. Kenapa? Bacanya dengan sukacita dan gemetar. Lalu saya membaca kalimat bawah mengatakan, karena laporan itu selalu mencerminkan pekerjaan Tuhan. Tetapi kadang-kadang tidak bisa mencerminkan motivasi kesuksesan mereka. Seperti lapor ribuan orang datang. Engkau melihat gambaran, engkau bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kalau saya waktu melaporkan kebaktian di Pontianak, kebaktian ada di Singkawang, jiwa saya adalah mau merebut kemuliaan Tuhan. Meskipun kelihatan bagus, Tuhan menemukan tidak kebenaran ada di dalam hati saya. Saudara-saudara, ini adalah apa yang kita, kalau tidak hati-hati, meleset sedikit, kita sudah menjadi diperalat oleh iblis. Dia mengatakan, waktu saya melihat laporan, saya bersuka cita. Karena di sini ada catatan pekerjaan Tuhan, bagaimana hasilnya. Tapi di sini saya gemetar. Saya takut yang nulis laporan itu tidak jujur di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, waktu itu saya umur 20 lebih.
Setelah membaca kalimat seperti ini, saya ikut gemetar dan seumur hidup tidak berani sembarangan memberikan laporan. Tuhan yang sejati. Tuhan yang bermata seperti api yang bernyala-nyala. Tuhan mempunyai firman yang keluar dari mulutnya seperti pedang yang bermata dua. Dan pada waktu Tuhan menembus ke dalam hati sanubari setiap orang yang melayani, dia mau menanya, are you serving me? Are you glorifying me? By doing the mandate I ask you to do. Saudara-saudara, pada waktu Yudas menjual Yesus Kristus, dia murid Yesus bukan? Yang dia jual adalah komoditi yang tidak pernah diketahui oleh orang lain. He betrayed and sold his teacher. Menjual Yesus, jadikan gurunya komoditas untuk menjadi uang. Ini inovasi yang paling hebat di dalam sejarah, tidak pernah ada. Kalau ada barang dijual, yang dijual gurunya, kurang ajar enggak. Ini inovasi loh. Ini kreatif loh. Ini pintar luar biasa. Tapi apa yang dia pikirkan bukan nilai Kristus. Yang dia pikirkan nilai untuk masuk kantong. Saat itu dia melayani Tuhan. Sama-sama pergi ke Getsemane. Murid-murid Yesus pergi ke Getsemane mau berdoa dengan Yesus. Akhirnya gagal tidur di situ. Dia pergi ke Getsemane, tidak tidur, mata besar-besar mau menemukan di mana komoditas yang mau dijual. Jadi hati dia bukan melayani Tuhan. Dia bersama-sama dengan Petrus, Yakobus, dan juga dengan Yohanes pergi ke tempat yang sama, motivasi berlainan. Waktu engkau datang ke gereja, tempat yang sama, kebaktian yang sama, khotbah yang sama yang didengar, motivasimu itu apa? Waktu engkau menyanyi lagu yang sama, pakaian jubah yang sama, memuji Tuhan yang sama, motivasimu itu apa? Tuhan tidak lihat luar, Tuhan lihat ke dalam. 200 tahun yang lalu di dalam filosof yang kita golongkan sekarang sebagai Encyclopedic School of Philosophers, filsafat, filosof daripada aliran ensiklopedia yang di French Revolution, ada seorang mengatakan, I believe many sins are hidden behind the robe of the pastors. Banyak dosa yang tersimpan, tersembunyi di belakang jubah pendeta-pendeta. Saya kalau membaca kalimat-kalimat seperti ini, saya menjadi takut dan saya menjadi gemetar, saya menjadi digugah di dalam hati. Saudara-saudara, kita boleh menipu orang lain, tapi kita tidak bisa menipu Tuhan. Pada waktu Yesus mengatakan ini, I am glorifying you by doing the work you have given me to do. Aku mengerjakan yang kau suruh aku kerjakan. Dan di dalam hal ini, aku memuliakan engkau. Are you doing the will of God? Are you accomplishing the work mandate to you? Apakah engkau sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan? Apakah engkau sedang menggenapi utusan dan semua yang Tuhan mandatkan di dalam hal ini, memuliakan Tuhan? Saudara-saudara, saya sangat terkesan dengan kalimat ini. Dan saya mengatakan kepada diriku sendiri, jikalau umpama hari ini saya mati, lalu saya harus bertatap muka dengan Tuhan, beranikah saya mengatakan kalimat yang sama kepada Tuhanku? Oh Tuhan, di atas bumi aku sudah menggenapi pekerjaan yang kau perintahkan kepadaku. Berani? Berani engkau katakan kalimat ini. Jikalau hari ini engkau harus berjumpa dengan Tuhan. Salah seorang murid duduk di pinggir saya di SMA. Akhirnya setelah dia lulus, saya lulus. Tidak lama kemudian dia menikah. Saya menikah lebih lambat 8 tahun daripada dia. Sudah menikah 2 tahun. Mendadak kabar datang. Dia meninggal dunia. Karena malam itu mabuk-mabuk dengan istrinya di tempat minuman keras. Pulang bawa mobil. Dan dia
tertabrak di tengah-tengah jalan yang tenang sekali. Dia tabrak karena mabuk. Lalu stangnya masuk ke dalam paru-parunya. Karena terlalu cepat mendadak rem setir dari Volkswagen Beetle itu mantap ke dalam paru-paru. Langsung mati di situ. Saya menjadi kaget. Ini murid yang duduk sebelahku. Bertahun-tahun akrab sekali sama aku. Dan mendadak dia sudah tidak ada. Saya sudah pernah mengabarkan Injil kepada dia. Tetapi seolah-olah tidak pernah diserius mau mendengar. Dan saat itu saya membayangkan dia mati. Dia bertemu dengan Tuhan. Dan apa yang harus dia katakan kepada Tuhan. Saya memikirkan kalau yang mati bukan dia. Kalau adalah saya bagaimana menghadap Tuhan. Hidup di dunia hanya berapa puluh tahun saja. Entah engkau pendeta, engkau jenderal, engkau presiden, engkau pengemis. Kita harus satu hari hidup menghadap Tuhan kita di surga. Bolehkah engkau berkata, Tuhan, di dalam bumi ini aku sudah memuliakan namamu. Di dalam tugas berapa puluh tahun aku sudah menjalankan kehendak-Mu. Jangan main-main. Setiap kali saya berkhotbah, saya menggugah. Dan saya memberikan pencerahan. Membawa engkau kembali untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab. Manusia yang hadap Tuhan Allah. I already glorify you, my Father. Aku telah memuliakan engkau pada saat saya di dunia ini. Pada saat saya hidup di bumi ini, saya memuliakan namamu. Saudara-saudara sekalian, ini sekali lagi mengingatkan kepada kita, orang reform. What is the greatest purpose of human living on this earth? To glorify God and to enjoy Him forever. Yang kau masih ingat kalimat ini? Kita hidup demi memuliakan Tuhan. Dan kita hidup sekaligus menikmati Dia untuk selama-lamanya. To glorify God is from us. To enjoy Him is from Him. Tuhan dipermuliakan oleh kita. Dan Tuhan memberikan kenikmatan selamanya bagi kita. Orang yang hidup memuliakan Tuhan, dia adalah orang yang juga diberikan imbalan boleh menikmati Tuhan. Kalau saudara tanya, melayani Tuhan seperti Stephen Tong itu sebenarnya senang atau susah? Melayani seperti itu capek atau tidak? Kadang-kadang saya capeknya sampai tidak bisa utarakan dengan bahasa. Kemarin Michael Horton interview dengan saya. Suara saya adalah seperti ini. Karena tidak ada suara sama sekali. Maka TV masuk dalam suara itu. Bagaimana dikeraskan saya bisa dengar apa yang saya artikan. Tidak tahu. Pada malam jam 11 orang mengatakan kita harus menyiapkan khotbah untuk mengganti engkau besok pagi atau tidak. Saya geleng kepala. Tidak. Doa minta suara kembali kepada aku. Saudara-saudara. Dan saya begitu tidur seperti orang mati. Pada pagi bangun saya dapat sesuatu keyakinan. Suara saya kembali. Tapi kalau engkau mendengarkan rekaman di Singkawang. Engkau mengetahui saat itu saya susah sekali. Mau naik berdiri terus. Tidak ada kekuatan. Mau turun tidak ada keberanian. Saya mana berani turun. 7.000 orang pukul saya 1 kali 1. Saya sudah penyok, saudara-saudara. Semua sudah tunggu 30 tahun. Mau dengar khotbah saya. Lalu saya datang tidak berkhotbah. Saya menjadi orang berdosa macam apa? Saya bagaimana bisa mengatakan satu kalimat maaf ya terus turun? Tidak bisa. Saya punya kewajiban adalah mengisi kebutuhan mereka yang sudah menanti 30 tahun. 7.444 orang pasang telinga melotot melihat saya. Tapi saya mengetahui saya tidak bisa. Saya tidak ada kekuatan. Saya berkata, hari ini saya tidak bersuara. Tapi saya sukacita berjumpa dengan Anda. Langsung tepuk tangan luar biasa. Menyambut dengan sungguh-sungguh. Maka seperti berkata-kata, meskipun engkau tidak bersuara, tidak apa-apa. Kami sudah siap menerima.
Hal itu saya ingin menangis karena saya ingat tahun 73 bulan Agustus saya berada di Philadelphia, yaitu persis 40 tahun yang lalu. Tahun 73 saya berada di kota Philadelphia. Waktu saya sakit, saya datang naik mimbar. Mereka bukan saja tidak mau mengerti. Mereka mengatakan, kamu tubuhnya sudah begitu lemah, baru datang ke kota ini. Kenapa tidak baik-baik mengasuh, lalu fit dengan tubuh yang baik, baru datang ke kota ini. Engkau menghina kota kita dengan tubuh yang lemah, baru datang ke sini. Saya sangat tidak mengerti reaksi setiap kota berbeda. Mereka maunya saya tidak boleh kerja 2 minggu sampai sehat sekali. Suara-suara merdu lalu datang ke kota mereka. Padahal yang ikut kebaktian cuma 300. Tapi saya bersyukur waktu itu saya kira tidak bisa terima dengan baik. 7.000 lebih orang mereka tepuk tangan dan seolah berkata, meskipun tubuh begitu lemah, suara sudah habis. Asal engkau mau berdiri saja di sini, mau bicara, kami sudah puas. Saya berdoa, Tuhan, berapa menit saya bisa berdiri di sini. Saya sama sekali tidak kuat. Tapi Tuhan memberikan kemauan paksa diri. Berkata-kata setiap kalimat seperti paru-paru mau pecah. Dan saya tetap berdiri 50 menit. Saudara-saudara. Dan sampai menit ke-25 mulai suara keluar sedikit. Akhirnya bisa diakhiri dengan volume yang lebih keras untuk memuncakkan seluruh kebaktian. Saya bersyukur kepada Tuhan yang memimpin seumur hidup. Kalau engkau tanya Stephen Tong, engkau melayani seperti ini, apakah perasaan hatimu? Saya hanya mengatakan 2 macam yang kompleks campur menjadi satu. Pertama, capek luar biasa. Dan kedua, sukacita tidak habis-habis. I rejoice in my tiredness. Di dalam kecapean, di dalam keletih lesuhan, saya menikmati sukacita. To glorify God at the same time to enjoy Him forever. Memuliakan Tuhan dari pihak kita. Mendapatkan kenikmatan dari Tuhan dari pihak Dia. Inilah hidup orang Kristen. Yesus berkata, aku di bumi ini sudah memuliakan namamu. Dengan menjalankan tugas yang kau berikan kepadaku. Aku bukan memuliakan namamu dengan talenta yang kau berikan kepadaku. Bukan dengan kebolehan saya menampilkan, berpidato, berkhotbah, atau memberikan uang persembahan kepadamu. Aku datang kepadamu. Dan aku melayani engkau dengan cara mengerjakan yang kau suruh saya kerjakan. Kadang-kadang saya melihat ada semacam orang Kristen yang tidak mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tetapi sampai waktu tertentu dia hanya memberikan persembahan untuk menutupi semua kemalasan dia. Saudara-saudara, jika engkau tidak kerjakan pekerjaan Tuhan, tetapi hanya memberi persembahan, itu tidak benar. Kalau engkau sudah mengerjakan pekerjaan Tuhan, meskipun tidaklah uang mempersembahkan, tidak apa. Saudara-saudara, kita jangan kira uang punya saya kasihan sama Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kesempatan, memberikan hak kepada kita untuk melayani, engkau harus berkata, aku mau kerja lebih banyak. Demi mendapatkan kemungkinan persembahan lebih banyak untuk memuliakan Tuhan. Richard Pratt mengatakan, Jesus holds nothing for he himself when he was in this world. Everything for God. Tidak yang dipertahankan Yesus Kristus untuk dia sendiri di dalam dunia. Saudara-saudara, kita pertahankan terlalu banyak untuk diri kita sendiri. Hanya kita lepaskan sedikit demi mengasihani gereja. Mengasihani pekerjaan Tuhan. Tuhan bukan pengemis. Tuhan tidak pernah minta sama kita. Segala sesuatu yang berada daripada kita, itu berasal daripada Tuhan. I have done your will. I will do what you want me to do in order to glorify you. Memuliakan Tuhan
sekaligus menikmati sukacita dari Tuhan sendiri. Ini tugas kita. Dan Yesus mengatakan kalimat selanjutnya dengan kata-kata seperti ini. Saudara perhatikan dari ayat yang keempat. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Sesudah itu ayat kelima. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah, ini satu kalimat menyambung kalimat tadi. Now glorify your son. Sekarang muliakanlah aku padamu. Muliakan aku padamu sendiri. Glorify me for your sake. Saudara-saudara, kalau Tuhan minta dipermuliakan, boleh tidak? Mengapa Yesus minta dimuliakan? Saya sudah bicara, why God asked man to glorify him? Why Son asked to be glorified by his Father? Ini dua hal yang sangat aneh, bukan? Allah kok minta dipermuliakan oleh manusia. Allah mengapa minta dipermuliakan? Kalau Stephen berkata, hey, muliakan aku ya. Jangan lupa, you mesti muliakan aku. Orang bilang, pendeta apa ini? Pendeta minta dipermuliakan. Kenapa dia ingin mulia? Ingin mendapatkan mulia. Bukan kayak rakus. Dia tuntut lalu minta orang memuliakan dia. Is that the case like this? Why God ask people to glorify him? Allah mengapa perlu dipermuliakan? Mengapa Allah minta manusia mempermuliakan? What kind of God is that? Kenapa Allah seperti ini? I told you already. He will not give his glory to the false God. Kita selalu salah memberikan kemuliaan yang sepatut diterima oleh Tuhan Allah. Kita berikan kepada yang bukan Allah. Ini satu dosa yang besar, saudara-saudara. You call others your daddy, you are sin against your own daddy. Jikalau engkau memanggil orang lain sebagai ayahmu, itu kan kebebasan. Tidak, engkau telah tidak menghormati ayahmu yang asli. Give glory to the one who are worthy to have the glory. Only by doing that, you have the right direction of glorifying him. Saya memuliakan siapa? Saya memuliakan Tuhan. Kenapa memuliakan Tuhan? Karena dia Tuhan. Kenapa hanya memuliakan Tuhan? Karena hanya Tuhan yang patut dipermuliakan. Engkau tidak boleh memberikan kasih kepada papa mamamu, kepada orang yang bukan papa mamamu. Engkau tidak boleh menyebut orang yang bukan papa menjadi papa, sengaja membuat papamu marah. Saudara-saudara, only God deserves the full glory from man. Only God deserves to be glorified by his children. So, if we do not glorify our God, our mind becomes futile and our heart becomes darkness. Saudara-saudara, inilah yang diajarkan di Roma pasal 1. Dengan jelas hati kita menjadi bodoh, pikiran kita sudah menjadi bodoh, hati kita menjadi gelap karena kita tidak memuliakan Dia yang sepatutnya dipermuliakan. Kita tidak menjadikan Dia Allah dan kita tidak memberikan syukur, terima kasih kepada Dia yang patut menerima syukur. Oh, saudara-saudara sekalian, kitab suci begitu jelas. Allah Bapa minta kita mempermuliakan Dia. Bukan karena Dia rakus kemuliaan. Dia kepingin dipermuliakan. Karena Dia patut dipermuliakan. Akhirnya di dalam kitab Wahyu, glory be to God. Worthy is the Lamb. Waktu worthy is the Lamb, ini berarti only Him is worthy to have honor, glory, richness, wisdom, power, authority, and everything only belongs to Him. Saudara-saudara, demikian kalimat kedua, kenapa Yesus minta dipermuliakan? Bukankah Yesus Kristus melayani Tuhan sudah cukup? Mau dipermuliakan, kepingin dipermuliakan. Di sini berkali-kali, Father, glorify your Son,
for your own glory. Glorify your Son for you yourself. Muliakanlah anakmu bagimu sendiri. Kenapa muliakan? Karena Christ have been unsuitably put into shame when he was in the world. Yesus Kristus telah dijadikan, dipermalukan secara tidak seharusnya terjadi hal ini. Yesus yang mulia dipaku, ditelanjangi di atas gantung kayu salib, dipermalukan seperti ini. He is the man of sorrow, a son of grief, he shouldn't be done like that. Yesus tidak seharusnya dihina seperti itu. Yesus tidak seharusnya dibuang seperti itu. Yesus tidak seharusnya dipermalukan seperti itu. Maka dia berhak mengatakan, please Father, glorify me. Glorify your Son, so that he can glorify you. Di sini ayat kelima dia mengatakan satu kalimat yang hanya muncul satu kali dalam seluruh kitab suci. Glorify me with the glory before the foundation of the world. Muliakanlah aku dengan kemuliaan yang ada sebelum dunia. Apa artinya? Semua tidak ngerti. Saya bukan begini. You lihat saya begini. You lihat saya daging begini. Kulit begini. Rupa begini. Lihat ini saya. Saya yang asli bukan begini. Saya yang asli adalah anak Allah di dalam pangkuan ilahi sebelum dunia diciptakan, yang disembah sujud oleh semua malaikat. Aku adalah the glorious Son of God, the eternal Son of God. Saya adalah kemuliaan sebelum dunia diciptakan, sama rata seperti Allah. I am with my Father in the most glorious status in heaven forever and ever. And now you see me like this. Saudara kira saya memang begini? Saudara-saudara, sama seperti seorang kaisar yang masuk ke kampung pakai baju petani, lalu dihina sama orang lain. Oh, petani miskin. Lalu dia mengatakan, lu lihat gini ya, lu kira baju gua gini ya, mau tak saya bawa engkau pergi lihat istanaku. Bajunya mempunyai mutiara, mempunyai emas, berlian-berlian. Baru you tahu saya bukan gini. Saudara-saudara, pada waktu Yesus berada di dunia, orang kira dia sama di antara manusia yang lain. Bahkan lebih rendah dari orang biasa. Orang lain Farisi, mempunyai kedudukan agama, mempunyai kemuliaan politik. Herodes, Pilatus, Kayafas, Anas, dan semua pembesar pada zaman dia meremehkan dia. Mereka kira dia lebih turun dari Kayafas, lebih turun dari Anas, lebih turun dari Pilatus, lebih turun dari Herodes. Bahkan pada waktu imam besar berkata, jujur jawab kepada saya, engkau anak Allah kah? Yesus berkata, seperti kata Tuhan. Just as what you said. I am the Son of God. Langsung pakaiannya dikoyakkan. Kalau begini, kita tidak perlu kesaksian lagi. Inilah buktinya. Pakai mulut dia sudah menghujat Allah. Koyak pakaiannya. Karena dianggap dia tidak layak mengatakan kalimat itu. Yesus menjawab apa? Sekarang engkau lihat anak manusia seperti ini. Pada waktu dia datang kembali, engkau akan lihat dia turun dari surga beserta semua orang suci yang akan dengan awan bersama-sama dia kembali ke dalam dunia. Sekarang engkau mengatakan bagaimana kita memperlakukan kepada dia. Saat itu engkau akan mengatakan kalimat yang terbalik. Bagaimana kita menghadapi ternyata dia adalah anak yang mulia. Yesus berkata di kalimat ini, please glorify your Son with the glory which is even before the foundation of the world. The glory I share together with you, Father. Itulah kemuliaan yang saya dengan engkau sama-sama memiliki. Bukan keadaan yang memalukan seperti sekarang. Kemuliaan yang sebelum dunia diciptakan. Kemuliaan ilahi. Kemuliaan yang bersama-sama dengan engkau sebelum dunia diciptakan.
Tuhan Allah. Sekarang nyatakan kemuliaan di kabar kita. The only words in the Bible to indicate Christ have the eternal glory. The only words in the Bible to show us He co-share the glory with God for everlasting. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Barang siapa yang tidak mengenal Yesus, mereka mempelajari Yesus sejarah. Barang siapa yang mengenal Yesus, mereka melihat kemuliaan kekekalan. To know the eternal glory of Christ is the key to understand who He is. Just to study the historical Jesus, I don't care how academic you are still stupid. You are foolish. You are limited by your cognitive power. Kita hanya mengenal Yesus sejarah-sejarah. Oh, saya tahu orang namanya Yesus itu lahirkan di Bethlehem, mati di atas kayu salib pada waktu Pilatus kan 33 tahun. That is Jesus. You study that kind of Jesus. You only know the historical Jesus. Historical Jesus is manifestation of eternal Christ in history. And before the history, before the time, the eternity shows us the glory of Him is sharing the glory of God. Ini ayatnya. Glorify your Son, Father, with the eternal glory, even before the foundation of the world, which I share together with you. Now, show this glory to people. Show co-sharing glory to my people. Saya bersyukur kepada Tuhan, kitab suci terus mencatat ayat-ayat, kalimat-kalimat yang di dalamnya mengisi kebenaran dan rahasia yang tidak terlimpah, yang tidak pernah kita mengerti melalui kognitif yang dicipta, yang terbatas, yang ternoda ini. Saya selalu menggabungkan tiga istilah ini. Our reasoning power to the condition. First, created. Second, limited. And third, polluted. No matter how smart you are, how high is your IQ, your reasoning power is created one. Your reasoning power is limited one. And your reasoning power is polluted one. Pikiran kita bagaimana hebat, Einstein kah, Oppenheimer kah, Heisenberg kah, atau engkau Newton kah, atau engkau adalah orang seperti Stephen Hawking. You are still created mind, limited mind, and polluted mind by your own sin. Kita mempunyai otak yang dicipta, mempunyai otak yang terbatas, mempunyai otak yang sudah dinodai oleh dosa. Jangan sombong. Kita hanyalah manusia yang dicipta, manusia yang terbatas, manusia yang terpolusi dengan dosa. Bagaimanapun kita tidak bisa mengerti. Kecuali Roh Kudus memberikan pencerahan, illumination and enlightenment by the Holy Spirit to create the breakthrough of your understanding. You will see, oh my God, oh my Lord, now I see the glory. I see the unlimited glory. Setelah Yesus memberikan hidup yang baru kepada kita, kita menjadi new creature. Kenapakah satu orang mati selesai? Yesus mati menyelamatkan banyak orang. Unlimited life in Him. The Master and the Lordship of life. The Lord of all lives. The Creator of all living beings. Unlimited, undestroyable. Saudara-saudara, hidup yang tidak berkebinasan, hidup yang tidak terbatas, hidup yang tidak ada batasnya, itu menjadi kelimpahan yang tidak habis-habis yang dibagikan kepada manusia. Infinity dikurangi 100 juta, tetap infinity. Infinity dibagi 10 miliar, tetap infinity. That is the secret of understanding the unlimited life of Jesus Christ. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ayat-ayat dalam pasal 17 mengandung makna dan arti menyembunyikan rahasia yang begitu limpah, begitu besar di dalam kekekalan yang bikin saya kagum. Saya makin lama makin saya kurang fasih sebenarnya menjelaskan kitab suci ini. Kalau saya bisa selesai satu pasal satu khotbah sudah lumayan. Tapi tak mungkin.
Kadang-kadang satu kalimat perlu 1 jam. Kadang-kadang satu ayat perlu 2 minggu. Kapan selesai? Saya tidak suka larut-larut. Saya ingin dengan sungguh. Engkau melihat sifat saya. Tidak bicara pelan-pelan. Saya desak diri. Bisa isi lebih banyak. Bisa khotbah lebih padat. Tapi tetap tidak habis. Karena apa? Kelimpahan yang tersembunyi di dalam firman Tuhan. Itu hampir tidak terhingga. Meskipun kita yang berlimitasi mau menggali selama-lamanya. Saudara-saudara. Tapi kita harus menjelaskan dengan tuntas supaya menjadi clear apa yang dimaksudkan di sini. Yesus berkata, Father, glorify your Son. Glorify your Son with the eternal glory even before the foundation of the world. Muliakan anakmu dengan kemuliaan bahkan sebelum dunia diciptakan. Berarti that is from the time of old. I am not glorified here, but my glory is from even before the foundation and the creation of everything. Before the foundation of the world, the glory was there. Aku sudah mempunyai kemuliaan. Kemuliaan sebelum dunia diciptakan. Kemuliaan apa? Kemuliaan transcends time. Kemuliaan transcends space. Kemuliaan transcends all limitation. Kemuliaan owned by God Himself. The unlimited, undestroyable life of God before the foundation of the world. So abundant, so eternal, so glorious. That kind of glory is mine. And at that time, I co-share the glory with the Father. Who can say this? Who is qualified to say this? I co-share my glory with my Father. When you realize and you dig out and you discover the difference and the supremacy of Christ, you should claim it to human being. Yesus berkata, show my glory. Show forth my glory to my people. Let them know I co-share the eternal glory with you even before the foundation of the world. Nyatakanlah kemuliaan yang aku bersama-sama dengan engkau sama-sama memiliki sebelum dunia diciptakan. Saudara kalau membaca di dalam Amsal Sulaiman pasal ke-8. Belum dunia diciptakan. Yesus bersama-sama melonjak-lonjak dengan semua di surga. Di hadapan Tuhan Allah. Dia bersuka cita melihat Allah menciptakan bumi yang akan taruh manusia di dalam. Dan dia berkata, aku ingin sekali hidup ke dalam dunia. He is ready for incarnation. He is ready to come into the world. Come to live between you and me, among us. He want to incarnate himself. He want to be within, to be together with us. Karena apa? Cinta kasih daripada sang anak. Di sana, co-sharing the glory of Father. Here, to share the love from heaven to us. Ini Yesus Kristus. Maka dia berdoa sebelum dia naik ke surga. Bahkan sebelum dia naik ke kayu salib. Dia berkatakan, Father, show me the glory. Show me the glory I shared with you before the foundation of the world. Saudara-saudara. Makin menjelaskan kitab suci Yohanes, hati saya makin terharu. Kalau memikirnya cuma sepintas saja, seperti tidak ada apa-apa. Makin memperdalam, makin tertarik, makin mengerti, makin ingin nangis. Yesus Kristus yang begitu mulia, begitu hormat, begitu berkekayaan di dalam sejarah sebelum dunia diciptakan, rela turun ke dalam sejarah. Tinggal di palungan, hidup mengalami siksaan untuk mengganti engkau dan saya. Cilakalah jika kita tidak mencintai Dia. Paulus berkata, barang siapa mencintai Tuhan, orang itu diketahui oleh Tuhan Allah. Dan Paulus berkata lagi, barang siapa tidak mencintai Tuhan, dia patut dijatuhkan kutuk karena dia tidak
mencintai Tuhan. Should we love God? Should we love our Lord Jesus Christ? How can you love Christ? You can only love Christ when you truly understanding His humiliation, His sacrifice for you and for me. Let's return to the original glory of Christ, which could share with the Father before the foundation of the world. Mari kita membaca ayat 1 sampai ayat 5 dengan pelan, teliti dan bertanggung jawab. Semua membaca. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba waktunya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Saya membaca ayat 6 dan 7. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Dan mereka telah menurut firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Hari ini kita khotbah sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berilah pengertian yang lebih benar, lebih sungguh-sungguh, lebih akurat sesuai firman yang sudah dinyatakan kepada kami pada hari ini juga. Kami berdoa kiranya berhenti suara manusia. Engkau terus bekerja di hati manusia. Karena Roh-Mu tidak berhenti-henti memberikan penerangan dan pengajaran kepada orang yang Kau kasihi. Sehingga kami boleh menerima penerangan iluminasi terus menerus di bawah pimpinan Roh-Mu yang kudus. Terimalah kami, berkati kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.